Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Mukhtasar Bayan. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diganggu dan disakiti Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW kerap dimusuhi, bahkan dilecehkan kaum Quraisy. Adapun kaum Quraisy yang selalu mengganggu Rasulullah SAW saat beliau di rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abi As bin Umayyah, Utbah bin Abi Mu'tin, Idi bin Hamra, dan Ibnu As'ad Al-Hazali. Semuanya merupakan tetangga-tetangga Rasulullah SAW. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam kecuali Hakam bin Abi Al-As. Salah satu tokoh yang paling bejat pelakuannya kepada Rasulullah SAW adalah Abu Jahal, salah satu pemuka Quraisy. Diceritakan Abu Jahal datang kepada Rasulullah SAW dan mendengarkan Al-Quran. Namun hal itu tidak membuatnya beriman, tunduk, sopan, apalagi takut. Justru dia menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapan lisannya. Selain itu dia menghadang jalan Allah, berlaku lalang dengan angkuh memproklamirkan diri apa yang diperbuatnya dan bangga dengan kejahatan yang dilakukannya seakan sesuatu yang enteng saja. Akibat perbuatannya itu turun ayat yang artinya, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat. Quran Al-Qiyam ayat 31. Dia selalu mencegah Rasulullah SAW melakukan sholat sejak pertama kali melihat beliau melakukannya di Masjidil Haram. Suatu kali dia melewati beliau dan sedang sholat di sisi makom Nabi Ibrahim. Lalu berkata, "Hai Muhammad, bukankah aku sudah melarang engkau melakukan ini?" Dia mengancam beliau serta membentaknya. Dia berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, dengan apa engkau akan mengancamku? Demi Allah, bukankah sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak memanggil untuk berdoa di lembah ini, Mekah. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggilnya malaikat Jabaniyah." Quran Surat Al-Alaq ayat 17 dan 18. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mencengkram lehernya dan menggoyang-goyangkan sembari membaca firman. "Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaan bagimu." Quran Surat Al-Qiyamah ayat 34 dan 35. Lantas musuh Allah itu berkata, "Engkau hendak mengancamku, hai Muhammad? Demi Allah, engkau dan Tuhanmu tidak akan sanggup melakukan apapun. Sesungguhnya akulah seperkasa orang yang berjalan di antara dua gunung di Mekah ini." Sekalipun sudah membentak-bentak, Abu Jahal tidak pernah kapok dari kedunguannya, bahkan semakin keterlaluan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Jahal berkata, "Hai Muhammad, sujud dan menempelkan jidatnya di tanah di depan batang hidung kalian?" Salah seorang menjawab, "Ya benar." Dia berkata lagi, "Demi Lata dan Uzza, sesungguhnya aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke tanah." Tak berapa lama Rasulullah SAW datang lalu mengerjakan sholat. Abu Jahal sebelumnya menyatakan akan menginjak-injak lehernya, namun sebaliknya yang terjadi sungguh mengagetkan. Dia tidak jadi bergerak maju dan malah menutupi kedua tangannya untuk berlindung. Mereka bertanya, "Wahai Abu Jahal, ada apa gerangan denganmu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya ada parit dari api, sesuatu yang menakutkan dan sayap-sayap yang mengantarai aku dan dia." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Andai dia sedikit lagi mendekatku, niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak satu persatu." Demikianlah gambaran buruknya perlakuan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Abu Jahal disepakati sebagai Fir'aunnya umat ini lantaran kelakuan tagut yang diperlihatkannya.
Kematian Abu Jahal tampaknya sejalan dengan perlakuan buruk ketika hidup di dunia. Dia mati mengenaskan dan terhina di antara kaum kafir Quraisy saat perang Badar. Tidak ada yang menyangka kematian Abu Jahal ini berkat andil dua sahabat yang masih anak-anak. Mereka adalah Mu'az bin Amr bin Jamuh dan Mu'az bin Afra radhiyallahu anhu. Ketika itu Ibnu Mas'ud mendapati Abu Jahal yang telah dipukuli dua putra Afra, Mu'awiz dan Mu'az hingga ia menjadi dingin. Ibnu Mas'ud mengambil janggutnya seraya berkata, "Engkau Abu Jahal." Maka Abdullah bin Mas'ud membunuhnya, kemudian mengabarkannya kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah membunuh musuh Allah itu. Ternyata Allah menakdirkan agar tidak mematikan Abu Jahal seketika itu. Allah menjadikan terkapar dalam keadaan sadar dan memperlihatkan kepadanya apa yang membuat derajatnya terhina dan rendah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dulu ditindasnya kemudian terbalik mempecundangi Abu Jahal. Rasulullah SAW pun mengabarkan bahwa Abu Jahal termasuk penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.